Shalom semuanya, selamat datang di YCSC GBI Sensi pada sore Shalom hari shalom ini. semuanya. Shalom Reinhard, apa kabar Reinhard? Baik Jo, puji Tuhan, luar biasa. Gimana Jojo, apa kabar? Puji Tuhan, sehat juga dan luar biasa ya, tetap semangat gitu. Nah, Nah, nih warga YCSC GBI Sensi, apa kabar nih? Boleh dong ditaruh di kolom chat kabarnya kayak gimana. iya, boleh dong kasih emot atau boleh tulis langsung gimana kabarnya hari ini. Sehatnya, kabarnya, kerjaannya, gimana? Wah, ngomong-ngomong kerjaan nih Reinhard, biasanya Mm-mm. ada yang suka update kalau weekend lagi pada kerja. Coba teman-teman WCSC yang weekend ini kerja boleh kasih emoticon jempol. Ayo kasih gimana? Mana nih? Kayak kita Yang lihat dulu pekerja keras nih gimana nih? para workaholic. Wah, ada Vidya yang tetap bekerja di hari Sabtu. Iya, ada Waduh, Cimoy, aku modik banget. juga ya. Artinya WFH ini Wah, semua jadi kerja tiap saat kayaknya ya. luar biasa. Anak-anak Tuhan tuh emang perlu dicontoh nih ya kerja kerasnya ya Reinhard ya. Bener banget. Nah, Rehat ngomong-ngomong nih kan masih jam 4, masih awal banget nih, teman-teman punya kesempatan buat ajakin teman-temannya buat gabung di ibadah kita sore hari ini ya. Iya, bener Masih banget. ada kesempatan ingetin temantemannya, ajak supaya berkatnya Ajak tuh teman-temannya, teman kemana-mana gitu. school-nya, teman-teman sekolahnya, teman-teman kuliahnya, teman-teman kerjaan, Mhm, siapa aja bisa. bener nih. Oke, kita lihat udah mulai rame ya, ada 1 juta warga sudah bergabung bersama Waduh, kita. 1 juta warga. Rehat ngomong-ngomong nggak terasa kita udah masukin bulan Maret ya. So welcome Iya. Maret. Aduh, gila. By the way loh, Jo, Mm-mm. ini Maret ini sebenarnya nyadar nggak? Ini tuh Apa tuh? officially udah setahun loh si COVID-19 di Indonesia ini. Oh iya Keren ya? juga ya. Jadi ulang tahun nih si COVID nih. Jadi aduh, Happy selamat ulang tahun lah ya anniversary COVID ya. ya. Semoga Semoga nggak kamu panjang tidak umur. panjang umur ya. Semoga nggak panjang umur. Aduh. Bener-bener. Aduh, nggak kerasa cepet banget ya selama kayak pandemi ini. Itu tuh kayak cepet banget gitu loh, nggak terasa. Itu tiba-tiba udah 1 tahun aja. Berarti ibadah online kita tuh juga hampir 1 tahun nggak sih, Ren? Iya bener. Apalagi ya kalau misalkan Mm-mm. kita lagi pandemi nih, kita tuh bener-bener nggak berasa loh. Kayak dari Sabtu, tiba-tiba Sabtu lagi. Tiba-tiba Yud lagi. Tiba-tiba Yud lagi. Bener-bener, aduh nggak berasa setahun gitu kan. Iya, ya ampun. Kamu kangen nggak sih ibadah offline, Reinhard? Waduh, kangen banget sih Jo. Parah banget sih, Emang kangen apa banget. sih yang paling dikangenin dari ibadah offline? Kalau aku ya, Heeh. apa ya, kalau di ibadah offline tuh punya feeling tersendiri gitu. Kayak kita ngerasain musiknya langsung, terus atmosfernya juga langsung. Terus apalagi Mhm. kalau misalkan habis ibadah kita ngobrol-ngobrol langsung juga, terus bisa nongkrong lah, di Taichan lah, tuh di mana gitu kan. Aduh, seru banget deh, gitu. Gimana kalau Jojo Yes, gimana? betul. Apa, eee, apa yang dikangenin gitu, kalau waktu Kurang sebelum lebih pandemi? oke, kurang lebih sama sih ya, pasti yang dikangenin itu ibadahnya, nongkrong-nongkrongnya habis selesai ibadah, fellowship-nya gitu kan ya. Terus, paling ngangenin itu kalau ibadah offline langsung, itu tuh kalau pembicaranya tuh lagi bercanda atau apa tuh kayak atmosfer ketawanya tuh bisa semua tuh bareng-bareng ketawa gitu loh. Kayak Iya sekarang tuh bener. ketawa, ya ampun jadi nggak ada temen, Di-mute kayak semua gitu. gitu, nggak ada Iya. kita nggak tahu kita ketawa sendiri atau enggak Iya gitu kan. makanya. Nih coba teman-teman, yang udah gabung sama kita, kalian kangen nggak sih ibadah offline? Boleh dong kasih di Iya kolom boleh komentar dong, kalian kangen kasih. paling dikangenin apa? Kangen dia, Aduh, dia siapa kangen sih? dia, Gitu. aduh, klise banget sih emang Kak Vidya ini. Wah, kangen, Angel kangen kangen ngapain? Kangen makan Willa, Nah, ini Ino nih contoh-contoh yang penghabis makanan youth tuh. Kalau pemusik tuh baru selesai tuh makanan udah habis di belakang, nah itu tuh dia tuh, Aduh, itu yang ini habisin. curhat terselubung ya, Kak Ino? Iya, Langsung gitu. Wah, kangen, kangen nggak? Iya, kangen nggak ya? aduh, Oke. kangen lah. Iya. Oke, kangen Oke Kak hadirat. Wirian, siap. Hadirat bisa di mana-mana, Kak Bener, William. betul. Oh, ini saling menyalahkan ya. Ngomong-ngomong tentang makan nih ya, menu menu fellowship yang paling dikangenin tuh apa sih, teman-teman? Kalau Reinhard tahu apa yang dikangenin? Aku sih paling kangen ya pizza sih, cuman itu biasanya kalau lagi special occasion aja, jadi jarang. Oke.
Tapi itu paling enak sih memang tuh kan pizza Marzano yang Tuh. Cianita tuh the best of the best. Risol, donat. Oke, kalau aku paling kangen itu adalah jeruk enteng jodoh. Meskipun udah minum Waduh. berulang kali, nggak tahu kenapa jodohnya enteng-enteng ini. Kenapa enteng jodoh gitu ya? Keren juga. Waduh. Oke nih, terakhiran. Oke, ya. Rame ya. Donat. Kalau udah pada ngomongin makanan kayaknya pada rame. Iya, langsung Oke. rame loh. Bener nih, topik makanan nih memang Luar biasa nih. terbiasa. Oke deh teman-teman semuanya, kita masih juga punya waktu, jadi jangan lupa buat ajakin teman-temannya ya, buat join Yes, sama ajakin kita. teman-teman. Selama pandemi COVID-19 ini nggak kerasa kan udah cepet banget 1 tahun ya Reinhardt ya. Pokoknya kamu ada apa momen selama 1 tahun ini apa yang paling kamu kayak oh ternyata walaupun ibadah online kayak tetap aja seru gitu. Ada momen kayak gitu nggak sih? By the way, Korobi dan Cianita udah baru join nih. Shalom Korobi, shalom Cianita. Shalom Korobi Cianita. Shalom Reinhardt. Shalom Ko. Apa kabar semua? Baik. Puji Tuhan, Puji Tuhan. Baik. Korobi Cianita. Hari ini siapa yang ini? Yang worship leader-nya siapa WL? Angel Ko. Oke. Wow. Bentar lagi mulai. Korobi Cianita sehat? Korobi Cianita sehat? Dan puji Tuhan sehat. Puji Tuhan. Thank you ya. Thank you. Sama-sama Korobi Cianita. Oke, silakan ya. Iya, thank you Korobi. Thank you. Oh ya, gimana Jo tadi Jo? Oh iya, aduh, jadi lupa ya, nanya apa ya? Kita nanya netizen aja ya. Kita nanya netizen aja ya. Ini yang open cam ada Kak Edo. Coba Kak Edo tadi udah di kolom chat. Kak Edo, apa yang momen paling dikangenin pas lagi ibadah offline nih Kak? Kita mendengar suara Kak Edo. Momen ibadah offline, biasalah. Tentu saja makan-makan guys, itu tidak bisa terlupakan. Dan kalau setuju banget. Kalau lagi emang beda ya rasanya worship corporate gitu, rame-rame ketemu langsung sama worship sendiri-sendiri di rumah. Itu sih yang paling dikangenin. Oke, thank you Kak Edo. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir ya Reinhardt. Apalagi kita kan udah, puji Tuhan udah ada vaksin. Iya, udah ada vaksin gitu. Semoga vaksin ini jatah yang bisa menghabiskan nyawanya si COVID ini lah ya. Amin. Terus nanti kalau teman-teman udah dapat vaksin, tetap protokol kesehatan juga ya. Sampai ketemu face to face ya. Kita menantikan momen-momen face to face ketemu dan barengan sama kalian semua nih, YCAC. Betul banget. Reinhardt, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Jadi buat teman-teman semua seperti biasa nanti akan di-mute selama ibadah gitu kan ya. Kalau kameranya mau dibuka open cam juga boleh ya Reinhardt ya. Jadi kita bisa melihat wajah kalian selama pujian penyembahan. Oke, kalau gitu kita serahin ke WL kita ya, waktu dan tempat kita persilahkan. Angel, silakan. Selamat malam Angel. Selamat ibadah semuanya. Selamat ibadah semuanya. Shalom semuanya. Wow, puji nama Tuhan, udah setahun pandemi COVID, tetapi kuasa Tuhan gak terbatas ya teman-teman, boleh bilang amin. Amin. Kuasa Roh Kudus itu nggak bisa terbatas ruang dan waktu, boleh katakan amin. Dan buktinya kita tetap boleh mengalami kebaikan Tuhan dan banyak mujizat yang kita alami loh selama pandemi ini. Iya ya, setuju ya. Yang setuju aku mau lihat dong reaction teman-teman yang mengalami kebaikan Tuhan walaupun pandemi ini. Iya, tuh Kak Ino ya, apalagi Kak Ino tuh. Abis ini berteman sama COVID, ya terus udah sembuh. Iya, wow rame ya, rata-rata kita semua mengalami ya mujizat Tuhan ya di tengah-tengah kondisi yang kurang nyaman dan kurang enak ini. Tapi mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dan teman-teman, berapa banyak teman-teman aku mau lihat lagi tangan aslinya yang terangkat yang kangen dan rindu sama hadirat Tuhan sore hari ini, yang mau mengalami hadirat Tuhan.
Lambaiin tangannya. Wah, aku percaya nih di rumah-rumah pada melambaikan tangan ya. Walaupun off cam. Oke. Alright. Oke. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang tidak terbatas dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan buat segala-galanya, buat segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau berkata, Engkau Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang terus membanjiri kami dengan sukacita surga, dan membanjiri kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih kalau sore hari ini kami mau memuji menyembah Engkau. Tuhan, kami siap. Nyatakan diri-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu sore hari ini di rumah-rumah kami, di kamar-kamar kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kita semuanya siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Yeay, sama-sama yuk kita puji Tuhan ya. Kami rindu Tuhan, terima sukacita surga yang mengalir dalam hidup kami Tuhan sore hari ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Teman-teman bebas yang mau bertepuk tangan, melambaikan tangannya buat Tuhan. Bebaskan rohmu, puji Dia. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Engkau ada dalam hati kami. Yes God, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Lebih lagi, nyatakan haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu,
setiap kami Tuhan. Kami bawa hati kami, segenap jiwa kami rindu Tuhan mengalami lawatan Tuhan sore hari ini Tuhan. Kami letakkan setiap beban kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan, sebab firman-Mu berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu janji firman-Mu ya Tuhan. Kami rindu mengalami itu sore hari ini Tuhan. Yuk teman-teman, sama-sama kita angkat pujian ini. Katakan, ya Allah Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Ya Allah Engkau kerinduanku,
menghibur setiap hati yang susah sore hari ini Bapa. Lama-lama shanda ya laba-laba-laba-laba-laba-laba-labo. Lama-lama shanda. Hallelujah, hallelujah, forever we'll sing. Hallelujah, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Ajaib apa yang Kau buat ya Tuhan dalam hidup kami. Ya la shanda ya la. We will not grow weary, for God, You're always beside us. I sing forever, I sing forever. Hallelujah, hallelujah. I sing forever, I sing forever. Hallelujah, hallelujah. I sing forever, I sing forever. Hallelujah, hallelujah. I sing forever, I sing forever. Hallelujah. Dengan segenap hati YCSC nyanyikan. I sing forever, I sing forever. Hallelujah, hallelujah. I sing forever, I sing forever. Hallelujah, hallelujah. Good you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken. I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever, Lord, there is none like you. God, you are beside me, always there to lead me. And I will not be shaken. Ini iman setiap kami Tuhan. Oh, kami nyatakan glorious, everlasting. And I will sing forever, Lord, there is none like you. Lord, there is none like you. Lord, there is none like you. Jesus, Lord, there is none like you. Lord, there is none like you. We sing, I sing forever, I sing forever. Hallelujah, hallelujah. I sing forever, I sing forever. Hallelujah, hallelujah. Beri tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Engkau layak terima setiap pujian dan sembah kami ya Tuhan. Oh ya lalalabaka ya lalalama shanda ya lalalabalalabalalabalalabu. Kurananana mashana ya lalalamo. Kuralabatakana ya lalabashana ya lalalamo. Berbicaralah Tuhan bagi setiap kami. Kak Echa boleh pimpin kita dalam doa, Kak. Ucap syukur Tuhan oleh karena kejadian kami dahsyat dan
ajaib apa yang Tuhan buat dalam setiap kami, dan jiwa kami benar-benar mengakuinya Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan kami punya Allah yang dahsyat. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup, yang gak sedetik pun Tuhan meninggalkan setiap kami. Kalau hari ini Tuhan, kami boleh ambil bagian kami boleh ambil waktu untuk kami duduk diam Tuhan, untuk kami ada di ibadah online service ini Tuhan. Kami mau bilang bahwa kami mengasihi Tuhan. Kami mau bilang bahwa kami lakukan ini bukan karena kami dipaksa, tapi kami butuh Tuhan dalam setiap kehidupan kami, setiap jam hidup kami, setiap menit kehidupan kami, setiap detik kehidupan kami. Kami butuh Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan buat setiap kami. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, untuk menyampaikan perbuatan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap kami Tuhan ada telinga seorang murid yang mau mendengar Tuhan, yang mau taat akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap koneksi internet Tuhan yang ada di rumah-rumah masing-masing Tuhan. Biar kiranya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan ada koneksi internet yang berjalan lancar sehingga ibadah kami di sore hari ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, halo. Tiba-tiba ada notification unstable tuh deg-degan ya. Oke, wait. Gue mau share screen ya, Dok. Oh, nanti dulu deh. Oke, shalom semuanya. Gini ya rasanya ngobrol depan laptop. Shalom Kak Robi, Cianita. Shalom teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatannya, kepercayaannya juga. Sejujurnya jarang banget ngomong satu arah seperti ini, hampir nggak pernah untuk preach satu arah seperti ini. Lebih potensialnya tuh ngobrol one on one, apalagi bawa profesi kan di kantor biasanya ngobrolnya one on one. Iya, shalom karyawan Bilian. Tapi let's do this. Terima kasih buat supportnya juga teman-teman Cianita Korobi yang selalu doain. Thank you so much. So gue share screen dulu ya, bisa nggak ya ini? Oke. Udah bisa lihat belum ya teman-teman? Share screen-nya udah ya? Oh, oke. So, Dok, ini nggak bisa di exit full screen ya kalau lagi share screen-nya? Nggak bisa ya? Nggak bisa, tapi tetap kelihatan kok, jelas, aman. Oke, nanti kabar-kabari ya teman-teman kalau slide-nya hilang gitu. So, bulan ini dapat tema dari tim doa bahwa temanya adalah joy. Tadi nyari kata joy dalam bahasa Indonesia, ada kegembiraan, ada kesenangan, ada kesukaan, ada sukacita, ada keriangan, kalau nggak salah ya satu lagi. Agak nano-nano kata-katanya, jadi gue putusin untuk tetap pakai kata joy, atau kalau Indonesianya sukacita. So, bear with me guys, beberapa menit ke depan kita akan belajar sama-sama tentang joy. Dan untuk teman-teman dimanapun berada, let's respect God's presence, walaupun online. Gue percaya kita nggak lihat Tuhan secara kasat mata, tapi Tuhan lihat setiap kita. So, sebelumnya perkenalan dulu. Gue Echa, lengkapnya Reza Loretta namanya. Dipanggilnya Echa biar agak lebih cewek ya. Gue melayani di YCSC di bidang acara. Buku Kas adalah tempat gue bekerja dan mencari cuan untuk menghidupi setiap hari ya, Bo. Ada yang udah pernah dengar Buku Kas? Kita kerja sama aja ya, ngangguk aja gitu. Ada yang pernah dengar Buku Kas? Terima kasih kerjasamanya. Personally gue
suka konten di Instagram. Gue punya Friday Q&A setiap Jumat, of course. Di situ gue biasanya pakai platform Instagram gue untuk mengenal teman-teman lebih dalam lagi gitu. Oh, gitu dong. Responsif gitu, yang ekspresif gitu loh. Oke. Next-nya sebenarnya nggak mudah buat gue bisa bawain tema ini karena Desember kemarin gue baru saja kehilangan papa, orang yang sangat gue kasihi, dipanggil pulang ke rumah bapak. So overall persiapan gue adalah secara mental dan batin pastinya biar gue sanggup untuk, biar Tuhan yang sanggupkan gue untuk gue share tentang joy ini. Kalau seperti Cianita bilang, pasti ada something gitu yang Tuhan siapkan buat Tuhan izinkan gue bisa share joy ini gitu. Dan I don't want to fake it, teman-teman. I really lost someone I love. I really lost my dad. Tapi here I am karena kemahakuasaan Tuhan. So gue akan coba share bukan how to grieve properly gitu, enggak, tapi gue akan share bagaimana letak sukacita gue hanya di dalam Tuhan gitu. Dan secara manusiawi ya teman-teman, joy itu, sukacita itu punya jangkauan masing-masing gitu, punya jangkauan atau point of view yang lumayan luas gitu. Untuk orang yang punya 1 juta, 1 M deh, 1 juta kekecilan ya. Untuk orang yang punya 1 miliar, mungkin lebih cepat bersukacita gitu, mungkin auto bersukacita. Tapi sementara untuk orang yang cuma punya 100.000, bisa jadi lama dulu nih baru dia bisa sukacita. Bisa jadi dia compare dulu sama sekelilingnya, terus masuk ke fase-fase ngeluh, terus nanti dirasanya kalau udah cukup 100.000-nya ternyata buat keperluan, baru bisa senyum dan masuk ke tahap gue bersukacita gitu. Nah, di sini gue penasaran, apakah joy ini hanya tentang cukup atau tidak cukup? Nah, sebelum jauh, I have a question, tetap ya, nanya. Apa yang bikin teman-teman bahagia? Coba chat di kolom komen. Kayaknya gue nggak bisa lihat kolom komen, gue mesti buka dulu nih, karena lagi share screen. Apa yang bikin teman-teman bahagia? Jawab di Zoom chat aja. Punya mobil kah? Punya pacar kah? Ya, karena saya nggak tahu. Mana saya tahu? Saya kan nggak tahu ya. Iya, saya kan ikan, benar. Apa yang bikin teman-teman bahagia? Luar biasa, Ferdinand Marcelino di dalam hadirat Tuhan. Yuk di screenshot ya, teman-teman. Biar kalau besok-besok dia ngeluh, kita kirim screenshotnya ke dia. Teman-teman boleh sharing terus kalau ada yang memberkati teman-teman yang merasakan sukacita, alasannya apa. But honestly speaking, ketika lihat kehidupan sekitar gitu, atau orang-orang terdekat kita, kadang gue sendiri mikir gitu, kok joy-nya, sukacitanya orang-orang tuh ribet-ribet banget ya, kok sukacitanya orang-orang tuh muluk-muluk banget. Ada yang mesti punya motor tuh paling canggih apa sih sekarang? Ninja ya, yang merah ya. Motor yang Ninja merah dulu, yang apa, knalpotnya atau peleknya diganti dulu, dimodif dulu, baru bersukacita gitu. Dulu gue, ya kita anak 90-an ya rata-rata, gue dulu nonton Chibi Maruko-chan aja tuh udah senang gitu. Tuker-tukeran file binder, teman-teman tahu kan, yang kertas-kertas file gitu kan, ya, terima kasih senyum-senyumnya. Edo nggak usah senyum, itu buat cewek biasanya. Itu tuh gue udah bersukacita, udah seneng banget gitu, tuker-tukeran kertas binder doang. Dan gue agak takut kalau sekarang kita nggak bisa bersukacita dengan apa yang kita punya, gue takutnya nanti standar kita mau bersukacita itu jadi tinggi ke depannya. Mesti punya iPhone terbaru dulu, baru bersukacita.
mesti followersnya, ini biasa Ino ya, followersnya, comments-nya, likes-nya harus banyak dulu baru bisa bersukacita. Terus apa lagi ya? Mesti sekolahnya di international school baru bisa bersukacita gitu. Itu ketakutan gue untuk adik-adik di bawah kita, takutnya standar sukacitanya makin tinggi gitu, karena mungkin sekarang kita aja standar sukacitanya mesti yang kalau di dunia kerja, oh mesti supervisor dulu nih, sorry banget kalau masih staff kita nggak bisa temenan gitu. Ya something like that lah teman-teman. Ya semoga rezeki teman-teman baik ya, bagus rezekinya. Tapi kalau enggak, apakah jadi nggak punya alasan buat nggak bersukacita gitu? Dan lagi, kalau sekarang Tuhan udah sediakan semua yang kita butuhkan, tapi ternyata masih belum bisa bikin kita sukacita, dan Tuhan kurang apa sih ngasihnya? Tuhan ada kelupaan nggak ngasihnya buat Angel, buat Monique, buat Edo, atau ketukar? Harusnya yang ada di Ino, jangan Ino deh contohnya, harusnya yang ada di no, kasih emoji no kalau udah mulai panas. Harusnya yang ada di Reinhardt itu juga ada di Jojo, atau harus ada di gue gitu. Nah, dari sini gue belajar bahwa semua tuh mau yang baik kok di hidupnya. Tapi mengucap syukur, mensyukuri apa yang udah kita punya sekarang bukannya jauh lebih baik. Semua pasti mau yang baik. Sekarang pertanyaannya adalah, lalu di mana letak sukacita itu? Gitu. Apakah bersukacita karena punya iPhone 12 Pro Max? Itu yang terbaru ya, karena kemarin CEO gue baru beli iPhone 12 Pro Max. Itu salah nggak bersukacita karena punya itu? Terus, emang salah bersukacita karena punya teman yang recehnya biasalah suatu frekuensi gitu ya? Nah, di mana letak joy itu gitu? Nah, yuk sama-sama teman-teman kita belajar dari firman Tuhan, biar firman Tuhan aja yang jadi guidance kita. I really inspired by our senior pastor, Pastor Niko. Pak Niko tuh selalu, apapun topiknya, kalau teman-teman perhatiin, Pak Niko tuh selalu bilang ini, mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. And that's very good, karena it's not about my knowledge, tapi it's about the truth. It's about the Bible gitu. So, what kind of joy yang ada di Alkitab? Let's see satu-satu. Okay. Can you guys see it? Oh ya, udah. Di Kejadian pertama, di halaman pertama di Alkitab, bukan daftar isi ya, Ino. Kayak Ino biasa baca depannya doang, biasa daftar isi. Kejadian 1, di situ ada, ini nulisnya Kejadian 1 karena itu ada banyak banget ya di Kejadian 1 itu. Tuhan bilang, Alkitab bilang, Allah melihat bahwa segala sesuatu sungguh amat baik. Gitu. Teman-teman, secara natural, ternyata nggak heran ya kalau kita feel joy in beautiful and good things yang ada di hidup kita, yang Tuhan ciptakan. Contoh, lihat ijo-ijo. Nggak relate lagi, working with a few, gitu kan. Working with a few. Apalagi ya, ke Ancol nggak level kali ya. Apalagi Ino ya, biasa dia Disneyland kayaknya. Ya abis ini Ino kita unmute ya, teman-teman. Secara natural ternyata nggak heran teman-teman kalau kita bersukacita, kita menikmati pohon-pohon, apalagi kalau ke daerah-daerah yang masih ada ijo-ijonya ya, banyak pohon-pohonnya gitu. Ada yang bersukacita juga karena ngurusin peternakan. Peternakan kan binatang peliharaan, berarti
mungkin nggak harus peternakan gitu, kayak Nita dia punya, gue agak lupa ya nih nama anjingnya siapa. Terus di rumah kita punya Boris, di sini Husky, di Cianita sama Purwobi masih ada Pablo ya kalau nggak salah ya. Ada yang find joy di peliharaan pet mereka. Oh iya, tidak lupa Bapak Ibu Cupangers, sorry banget nih nggak kesebut, lupa. Yang melihara cupang, katanya ada yang sampai ngobrol depan akuarium, iya, gue belum relate, tapi find joy gitu ketika ngurusin peliharaan-peliharaan. Ciptaan Tuhan kan itu, ikan dan hewan-hewan lainnya. Ada juga yang bersukacita karena panen. Panen nih, Derry nih biasanya panen sekeluarga. Ada juga yang mungkin nggak harus panen sekebun gitu, tapi ada yang tanaman-tanaman gitu. Sekarang kan banyak banget tuh istilah plant parent gitu, orang-orang beli bunga tanaman sampai mahal banget, tapi they find joy di hal itu gitu. Dan tapi uniknya ada yang menemukan sukacita di hujan badai. Ini adalah Oma di rumah, gue tinggal di sini bareng Oma. Waktu tahun 2020 kemarin, yang barusan ini hujan badainya nggak terlalu gimana sih menurut gue. Tapi tahun 2020 kemarin, hujan badainya itu kan luar biasa banget ya teman-teman. Kalau ingat teman-teman kita yang kena banjir, waktu itu kena dampaknya sampai lumpur-lumpurnya gitu kan, udah bukan air lagi gitu. Dan itu kan badainya luar biasa banget. Itu tuh di rumah pohon-pohon tuh sampai bener-bener wah udah kacau deh badainya gitu. Dan yang menarik adalah Oma dari jendela itu Oma diem aja gitu. Ini gue coba dari belakang, gue coba lihat ini kan badai, ada petir, kok bisa-bisanya dia enjoy gitu kan, bukannya kabur di kamar tiduran atau apa gitu. Gue penasaran, jadi gue tanya, Oma ngapain liatin badai, ngapain liatin petir, kilat, sama angin yang udah bener-bener, wah dahsyat banget gitu anginnya, sama hujannya deras banget, itu posisinya jam 1 siang, tapi udah gelap banget. Dan Oma cuma bilang gini, lihat deh, this is something yang there is no such technology can start it, dan there's no such technology can stop it. Nggak ada yang bisa hentiin hujan badai gitu. Nggak ada yang even bisa mulai hujan badai kecuali Tuhan. Jadi apa sih yang mau diceritain dari kejadian satu ini dikaitin sama joy? Jadi teman-teman, dari kejadian ini gue belajar bahwa salah satu sumber sukacita yang nggak bisa di-steal oleh dunia adalah ketika kita menikmati mahakaryanya Tuhan, adalah ketika kita menikmati, mengagungkan kemahakuasaannya Tuhan gitu. Udah pasti dunia nggak bisa ambil dari kita ketika joy kita adalah ketika kita menikmati mahakaryanya Tuhan. Oke, ini baru pertama. Yang kedua, coba kita lihat ada apa. Oke, Yeremia 33 ayat 11. Wine that gladdens human's heart. Ini jangan salah tangkap ya, bukan artinya minum wine baru bersukacita gitu. Enggak, bukan seperti itu. Tapi untuk yang sudah berumah tangga, wine ini tuh mewakili simbol pernikahan. Jadi, for some people, yang sudah berumah tangga, mereka tahu betul bahwa their joy comes from marriage. Datang dari kehidupan berumah tangga. Kita mungkin belum relate, tapi di sini ada kalau Bici Anita, mungkin aku nggak tahu di sini nggak kelihatan, mungkin ada Kawin di Kabela, yang sudah berumah tangga, yang sudah menikah, mereka pasti tahu joy yang comes dari marriage. Nah, next-nya lagi, ada juga joy yang ternyata datangnya dari anak-anak. Di sini di Amsal bilang bahwa the father of a righteous child has great joy. Menemukan sukacita dengan anak-anak gitu. Kalau kita lihat, mungkin kita belum relate karena kita belum punya anak.
Tapi kalau kita lihat orang tua kita, pasti mereka punya sukacita tersendiri ketika mereka merayakan every milestone di kehidupan anaknya. Apalagi kalau teman-teman udah banyak teman-teman kita di luar yang udah menikah, punya anak, dan mereka aktif di Instagram, itu kayak setiap milestone kehidupan tuh di Instastoryin. Jadi kita bisa lihat, oh tadinya anaknya belum bisa jalan, sekarang udah bisa jalan gitu. Nah itu mungkin kita dengan ponakan-ponakan kita gitu. Atau kalau kita ketemu anak-anak, rasanya kalau lagi suntuk, kayaknya kalau ketemu anak-anak adem aja gitu lihatnya. Atau kalau lagi mumet sama kerjaan, lihat Instastory-nya Gempi, atau Lulu sama UA, ada yang suka di sini Lulu sama UA, ya kurang lebih seperti itu. Dan memang ada orang yang bersukacita, Alkitab bilang itu ada di anak-anak gitu. Dan next-nya adalah, nah ini sih teman-teman, karena kelahiran Tuhan Yesus itu membawa sukacita tersendiri sebenarnya buat kita. Tapi kadang ini yang sering kita nggak masuk hitungan gitu. Kadang nggak bisa bersukacita, padahal kelahiran Tuhan Yesus itu adalah kesukaan besar bagi dunia gitu. Ini adalah ayat Lukas 2 ayat 10 di mana malaikat itu menampakkan diri kepada gembala-gembala, dan malaikat itu bilang bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud gitu. Dan itu adalah kesukaan besar bagi dunia gitu. Dan ini yang sering kita lupa. This is very important teman-teman, karena nggak ada yang bisa gantiin this kind of joy akan kelahiran Tuhan. Iya, Tuhan sudah mati di kayu salib, iya Tuhan sudah bangkit, iya Tuhan sudah naik ke surga, tapi kelahiran dia itu tuh sangat-sangat membawa sukacita tersendiri gitu buat kita, bahkan ke seluruh dunia. Dan dulu sempat lempar pertanyaan di Instagram, ada yang bilang Natal itu lebih romantis ketimbang Valentine, dan banyak banget yang setuju, karena Natal itu adalah kelahiran Tuhan Yesus, apalagi kalau kita sebagai orang percaya merayakannya nggak cuma sekedar selebrasi pohon Natal dan Santa Claus. Kita tahu betul gitu sukacita merayakan kedatangan Tuhan di hidup kita. Dan ini adalah yang ketiga ya, ini yang ketiga dari di mana letak joy yang menurut Alkitab bilang. Next-nya this one. Have joy in knowing Christ. This kind of joy, teman-teman, agak susah memang. Karena dunia ajarinnya untuk senang lihat orang jatuh. Dunia ajarinnya sedih lihat orang sukses atau di atas kita levelnya. Semoga di sini nggak ada yang kayak gitu ya. Nggak kan ya, No? Nggak ya? Oh ya. Tapi di sini Yohanes tulis, tidak ada sukacita yang lebih besar selain gue tahu kalau anak-anak gue hidup di dalam Tuhan, berjalan dalam kebenaran, menghidupi firman Tuhan. Jadi letak joy-nya apa? Intinya adalah there is joy in helping people untuk semakin dekat sama Tuhan. Yang setuju pasti apa ya? Bukan yang setuju, yang udah ngalamin, yang udah pernah ngalamin, pasti ngerasain. There is untold joy ketika kita nolong orang untuk dia kenal Tuhan gitu. Walaupun mungkin nanti kalau dia sudah melewati lowest low point-nya dia, terus nanti dia kesaksian, mungkin dia nggak bawa nama kita, mungkin dia nggak bilang, gue begini tuh karena dulu Edo tiap hari nanyain gue udah baca Alkitab belum gitu. Mungkin mungkin kita nggak akan dapat kredit lagi di sana, tapi ada sukacita tersendiri yang luar biasa yang nggak bisa diungkapin kalau kita tuh benar-benar bahagia banget lihat teman kita yang
testimoni teman kita yang tadinya mungkin meragukan Tuhan dan sekarang dia jadi mau dekat sama Tuhan gitu, pasti ada joy yang gak bisa kita utarakan gitu. Atau mungkin gembala-gembala cool ya, biasanya capek ya teriak-teriak cool gitu, udah cool nggak buka kamera lagi kan anak-anaknya gitu. Gak apa, I feel you guys, karena gue juga nggak buka kamera kok. Oke. Namun teman-teman, dari tadi poin tadi ada 5 ya kurang lebih. Ternyata hidup itu nggak cuma soal enjoy the nature, menikmati alam, living the grace of marriage dan dekat dengan anak-anak, atau melihat sekeliling kita hidup di dalam Tuhan. Karena pada nyatanya ternyata kita hidup di dunia yang bobrok banget. Kita hidup di dunia yang senggol bacok gitu kan. Dan di dunia ini kita masih diperhadapkan sama kematian dan kehilangan. Dan lanjutan dari ini adalah perspektif unik tentang joy. Mungkin kalau tadi align banget ya, oh iya joy karena alam, joy karena ciptaan Tuhan, joy karena pernikahan, rumah tangga. Nah, 3 terakhir ini adalah yang gue pelajari perspektif unik untuk joy yang Alkitab gambarkan gitu. Next, joy in the time of uncertainty. Bersukacita di tengah ketidakpastian. Ini yang dialamin sama bangsa Israel. Harus have joy, harus feel joy in the time of struggle. Harus have joy in the time of not knowing the future. Di tengah padang gurun, promised land juga masih jauh banget, nggak kelihatan, tapi Tuhan bilang, dia akan brought out his people, waktu itu pada bangsa Israel, with rejoicing, his chosen one with shouts of joy. Jadi Tuhan tahu padang gurun itu udah vibe-nya sangat-sangat tidak ada sukacitanya, tapi Tuhan akan provide sukacita itu ketika kita melewati ketidakpastian dalam hidup. So, udah yang ke-6 nih, which one are you guys? Apakah semuanya sudah pernah dialamin, atau wah kayaknya gue skip nih, kalau ada uncertainty gini, biasa gue ini dulu nih, ngeluh-ngeluh dulu gitu, baru gue find joy gitu kan. It's okay, manusiawi, tapi di sini Alkitab bilang bahwa ada kok, jangan ada kok deh, pernah kok Tuhan melakukan ini, dan Tuhan yang sama ada hidup di 2021 ini sama-sama dengan kita. Next-nya, joy in the wilderness. Kayak akunnya Cila ya. Di Matius ini bilang bahwa, teman-teman bisa baca di slide-nya, tapi Matius ini mau kasih tahu bahwa when orang-orang nolak lu, people reject you, have joy. When people persecute you karena lo ikut Tuhan, minggu lalu Vidya sama Kenneth sharing kan soal gimana untuk share kebaikan Tuhan di sosial media. Kalaupun orang-orang menolak, gue unfollow aja deh, isinya Alkitab doang nih, Instagramnya, have joy. Dan yang mau disampaikan di Matius 5 ayat 12 ini adalah kind of joy in the wilderness ini adalah joy yang muncul karena lo tahu reward lo itu bukan dari dunia. Karena lo tahu reward lo itu comes from the up above, datangnya dari Tuhan, yang mungkin nggak sekarang sih, nggak langsung hari ini gitu, nggak langsung saat ini, menit ini gitu. Tapi you will see and you will be amazed. Nah, pertanyaannya, mau dapat upahnya sekarang atau dari Tuhan aja deh gitu. Ya, Ino biasanya dia maunya yang instan ya, yang dadakan biasanya. Oke. Senyum dulu, Nak. Rambut baru nih, Nok, kayaknya.
Nanti ceritain ya sukacita rambut baru. Oke. Harus bisa. And ini adalah yang gue alami. Immersed in tears, yet always filled with deep joy. Ngomong ini aja gemeteran banget ya. Gue masih mengekspresikan rasa duka cita gue, rasa kehilangan gue akan papa. Gue mengakui sakit hati gue di hadapan Tuhan. Gue mengakui gue sakit banget Tuhan, gue pulang buat Natalan, kok berujungnya malah gue ibadah pemakaman gitu kan, karena bokap dipanggil pulang 27 Desember, gue pulang 24 Desember, ada waktu 3 hari untuk gue quality time sama bokap, sampai akhirnya dia dipanggil pulang. Gue mengakui sakit hati gue mengakui duka cita gue di hadapan Tuhan, tapi di waktu yang sama, gue juga membuat keputusan bahwa this loss bukan akhir dari segalanya. Kok bisa gitu? Kok bisa tenang? Bukan karena gue. Karena we believe, kita sama-sama percaya, kita semua percaya bahwa kasih Tuhan has overcome the death. Kasih Tuhan udah mengalahkan kuasa maut. Makanya bersukacita jadi masuk akal ketika melewati masa-masa duka cita, ketika melewati masa-masa darkness. Mungkin teman-teman nggak usah nunggu sampai harus kehilangan dalam hal dipanggil pulang, sampai ada kematian gitu. Tapi apa darkness yang kalian sedang alami gitu. Nggak harus nunggu, oh mesti se-Eca dulu nih yang sampai kehilangan papanya, sampai jadi geng yatim dulu, kan nggak mungkin ya teman-teman. Pasti semua kita berharap kita punya waktu yang banyak dengan orang tua gitu. Tapi ya itu teman-teman, untuk bersukacita itu jadi reasonable, jadi masuk akal, karena kita punya faith bahwa Tuhan sudah mengalahkan kuasa maut itu gitu. Dan ya teman-teman, udah ada berapa tadi ya? Ada 8 ya kurang lebih letak sukacita, letak joy yang Alkitab sampaikan gitu. Dan which one are you? Bukan untuk pilih lo yang jagonya di mana ya, bukan, tapi lo sedang ada di yang mana? Sedang mencari sukacita di tengah ketidakpastiankah? Atau sedang menikmati anugerah Tuhan, ngurusin cupang kah, dengan enjoy apapun gitu yang Tuhan percayakan di kalian. Tapi let me tell you this, dari yang gue pelajari dari Alkitab, yang gue nggak bisa bawa semua poin, gue cuma bisa rangkum 8 tadi. If you still depend your joy to something yang sementara, no wonder kalau you always find excuse untuk nggak suka cita. Jangan heran kalau gue nggak suka cita nih, kayaknya mau ya ada aja koneksi internet gitu kan. Because you put your hope atau joy lo di something yang sementara gitu. But if you look up ke biblical yang tadi, even masih banyak teman-teman cerita tentang joy yang Alkitab banyak banget deh. Ayub juga ada sukacitanya sendiri. Daud juga pasti ada sukacitanya. Paulus dan Silas di penjara itu juga ada sukacitanya. Kalau teman-teman mau rangkum setelah ini, that's very great untuk kalian nemuin ada banyak kind of joy yang ada di Alkitab gitu. Nah, kalau kita look up from biblical perspective of joy, susah untuk dunia steal your joy. Susah banget, karena dunia ajarinnya udahlah nggak usah ibadah gitu kan, capek-capekin diri. Sementara teman-teman udah tahu bahwa
gue bersukacita karena gue menikmati kemahakuasaannya Tuhan. So iblis juga kayaknya, wah susah nih Angel nih mau dicari celaknya sebelah mana ya gitu, susah banget nih gitu. Atau dunia ajarinnya kita harus live for more money, more apa lagi, more followers, more branded stuff, more apa lagi ya, more sneakers, ya anything yang dunia tuh harusnya lo lebih gitu. Akhirnya kita nggak pernah find that joy, we never find joy karena kita dipaksa untuk memilikinya harus lebih banyak. Jadi teman-teman, yang bisa gue simpulin adalah joy is the attitude of God's people. Bukan karena circumstances lu lagi happy, bukan karena kondisi lu lagi baik-baik saja, tapi because lo punya hope, lo punya faith in God, di dalam God's love, dan di dalam God's promise. Teman-teman, contohnya nggak usah jauh-jauh, senior pastor kita. Teman-teman perhatiin, ketika Pastor Niko sampaikan firman Tuhan, apa ya, topiknya kadang berat banget sih ya, kalau dilihat gitu. Kayak sekarang aja kita di Year of Integrity. Kalau lihat topiknya kayak berat banget, tapi ketika Pastor Niko membawakan itu, ada apa sih bilangnya, aura gitu, aura yang berbeda gitu. Ya mungkin kita bisa bilang ya karena kan dia udah gembala gitu, pasti dia auranya ini banget gitu kan, kelihatan banget gitu. No, tapi ketika kita lihat Pastor Niko sharing, ada attitude of joy. I mean gini teman-teman, ketika Pastor Niko sharing, people bisa choose to accept it or reject it. Tapi can you see Pastor Niko just share as it is gitu. Dia hanya lakukan bagian dia. Persoalan orang mau tolak atau enggak, this kind of attitude yang gue juga masih belajar gitu. Sekarang aja salah satu ketakutan gue, aduh ini orang-orang yang off kamera tuh denger nggak sih gue ngomong gitu kan? Ya nggak bisa denial gitu. Tapi make sure teman-teman you have this kind of joy, this kind of attitude, yaitu joy. Untuk punya joy itu sebagai anak-anaknya Tuhan gitu. That's it I think. Gue mau lanjut dengan sedikit worship yang memberkati gue ketika gue melewati poin terakhir tadi, in the time of grieving, in the time of gue masih nangis. Kadang kalau gue susahnya teman-teman adalah merindukan orang yang sudah meninggal karena nggak tahu caranya balikinnya gimana gitu. Untuk tipikal orang yang problem solver, kalau gue misalkan butuh apa, gue bisa solving gitu. Gue bisa dengan cara ini sampai gue tahu gitu untuk ke situ. Tapi sekarang lagi riweh, lagi kerja atau lagi padat banget, tiba-tiba oh iya ya udah nggak punya ya gitu. Gimana nih cara balikinnya gitu? Nggak bisa gitu. So teman-teman, ini yang menguatkan gue. Ini worship yang salah satunya menguatkan gue. Waktu Papa meninggal, di situ gue duduk di sebelah peti dan ada satu komunitas. Jadi di Manado itu kalau ada ibadah malam penghiburan gitu, kerukunan keluarga itu biasanya bawakan sebuah lagu, Koci. Biasanya tuh bawain lagu gitu, dan dari semua lagu gue cry out loud dengan lagu ini. Tapi lucunya not because ya apa kok lu udah nggak ada gitu, not because of that, tapi kok gue seperti punya sukacita gitu yang memampukan gue melewati ini. Di situ ketika lagu itu dibawain,
di situ gue lihat peti mati dan kok bisa ya gue depan-depanan gitu. Kok bisa gue depan-depanan sama hal ini? So, yang gue bisa bilang adalah ketika lo tahu siapa yang jadi letak sukacita lo, mau lo diperhadapin dengan hal apapun yang rasanya nggak masuk akal, lo akan bisa menerima itu karena ada Tuhan di sana sih. Mungkin gue nggak bisa detailin banget, tapi gue juga pengen teman-teman ngerasain experience yang mungkin di depan teman-teman gue nggak tahu ada apa gitu. Tapi believe me, ketika gue taruh kepercayaan gue, sukacita gue di dalam Tuhan, gue bisa melewati itu karena Tuhan sih. Gue nggak bisa bayangin kalau gue salah taruh sukacita gue, hari itu mungkin gue bisa lempar-lempar barang kali di rumah. Gue nggak bisa menerima apa yang terjadi gitu. So biar worship ini teman-teman jadi berkat juga buat teman-teman ketika dibawain. Oke. Sorry. Ketika worship ini dibawain, itu cuma bilang, nggak usah lo takut, Allah ngejaga lo. Nggak usah lo bimbang, Yesus peliharaku. Nggak usah lo susah, karena Roh Kudus yang akan hibur lo. Jadi joy itu teman-teman, bukan karena usaha lo dari atas kepala sampai kaki gitu, tapi karena ada God's providence itu. Secara psikologis memang nggak bisa disangkut pautin sama Alkitabiah. Kalau secara psikologis, untuk mengusahakan sukacita, lo harus berusaha dari ujung rambut sampai ujung kaki, untuk lo zen, untuk lo menghirup udara di bukit-bukit mungkin, untuk lo bersemedi. Tapi biblical say, ada satu tangan Tuhan yang bisa nolong lo. Kalau mungkin lo carinya psychology things, nggak nemu gitu. Karena psychology itu adalah hasil kerjasama dari ujung rambut lo sampai ujung kaki gitu. Lo harus balance secara mind, heart, terus nggak boleh terlalu mikirin yang gimana-gimana, otak kiri sama kanan mungkin, atau harus gimana gitu. That's science gitu kan. Tapi ketika lo back to the Bible, ada satu tangan Tuhan yang memang lo nggak bisa explain itu, dan memang cuma satu tangan itu yang bisa nolong lo. Mau melewati wilderness kayak, uncertainty kayak, death and loss kayak, ini yang bisa nguatin lo ke depannya. So, nanti dibantu sama angel. So, teman-teman, kita worship bareng-bareng, dan setelah ini kita akan doa. Tak usah ku takut, Yesus pelihara
katakan, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Ini iman kami Tuhan. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, katakan berkat-Nya. Oh, berkat-Nya melimpah, El Shaddai, berkat-Nya, sukacita, damai sejahtera, penyediaan penyertaan-Mu Tuhan, El Shaddai. Berkat-Mu melimpah Tuhan, bahkan sukacita-Mu sama Tuhan, melimpah buat setiap kami. Ajar kami Tuhan, ajar kami untuk kami tahu meletakkan di mana sukacita kami. Ajar kami untuk kami tahu, untuk selalu kami mengandalkan Tuhan dalam setiap sukacita, duka cita, apapun Tuhan, musim di hidup kami. Kami nggak bisa jalan Tuhan. Hari-hari ke depan kami nggak tahu Tuhan ada apa di depan sana. Tapi hari ini Tuhan, biar kami mau mengandalkan Tuhan. Buat kami yang masih ragu mengandalkan Tuhan, mari Tuhan, undang Tuhan setiap kami untuk kami boleh berlari sama Tuhan. Mampukan kami Tuhan, karena dunia ini terlalu mendistrek kami Tuhan, sehingga kami nggak sanggup melihat mana yang dari Tuhan dan mana yang dari dunia. Mampukan kami Tuhan, kasihani kami Tuhan, sebagai anak-anak muda Tuhan, kami banyak banget Tuhan ke distrek Tuhan. Kami banyak tidak memilih untuk membaca Alkitab, untuk membaca firman Tuhan. Kami lebih memilih untuk percaya akan hal-hal dunia Tuhan yang sepertinya menjanjikan Tuhan, tapi ternyata sifatnya hanya sementara. Ajar kami melihat hari-hari baik ke depan bersama Tuhan. Ajar kami menghitung setiap blessing yang Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kami, yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kami. Dan biar kami tahu suatu hari nanti ketika kami diperhadapkan dengan apapun situasi kehidupan kami bisa bilang El Shaddai, kami bisa bilang Allah Maha Kuasa, kami bisa nggak takut karena Allah beserta kami bisa nggak bimbang karena ada Roh Kudus yang hibur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan, biar bukan karena kuat gagah hamba, tapi biar firman-Mu Tuhan yang masuk ke dalam setiap hati, pendengaran, telinga anak-anak Tuhan yang ada di saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Biar ke depannya Tuhan semakin ada komunitas YCSD Tuhan yang terus menceritakan kebaikan Tuhan, yang terus bersuka cita, beria di dalam Tuhan, yang terus ada di dalam kerukunan di dalam Tuhan. Karena kami percaya ketika di mana ada kerukunan, di sana berkat dan sukacita Tuhan tercurah buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap hati, buat setiap telinga yang mau mendengarkan firman Tuhan. Hamba sudah selesai berbicara Tuhan, biar kiranya setelah dari tempat ini kami semua Tuhan, kami semua bisa tahu untuk menempatkan sukacita kami semua bisa menularkan sukacita kami Tuhan, ke teman-teman kami, ke keluarga kami, ke siapapun Tuhan yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you so much Kak Echa. Kita terberkati banget. So blessed by the word sama firman-Nya. Kita berdoa biar Kak Echa selalu diberkati, keluarganya, pekerjaannya, apapun yang dilakukan, keuangannya, semuanya diberkati, apapun yang dilakukan berhasil. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi buat Kak Echa, buat pelayanannya. Dan tentunya teman-teman, setelah ini kita akan memberi persembahan, memberi yang terbaik, karena Tuhan sudah memberi yang terbaik juga buat kita sore hari ini. Dan kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak buat berkat-Mu yang berlimpah Tuhan pada sore hari ini. Bapak, Engkau menyertai acara ini Tuhan, ibadah ini dari awal sampai dengan saat ini Tuhan. Sebentar kami akan beri yang terbaik Tuhan, biar Engkau berkati hati-hati yang memberi Tuhan, maupun yang belum bisa memberi ya Bapak, biarlah ini menjadi dupa yang harum Tuhan, buat persembahan Tuhan, buat Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa seberapapun yang kami berikan, yang kami kembalikan tidak dapat mengembalikan apa yang Tuhan sudah lakukan dan berikan buat kami. Kami berdoa dan bersyukur Tuhan, haleluya, amin. Ya teman-teman, selamat memberi. Barcode-nya sudah ada di layar, silahkan di-scan buat teman-teman semuanya. Nah, ngomong-ngomong, Reinhard, luar biasa banget ya teman dari Kak Echa hari ini tentang joy. Betul sekali. Kamu dapetin apa, Reinhard, sore hari ini? Waduh, banyak banget sih. Jadi apa yang aku dapet tuh, aku makin mantep nih mindset-nya kalau bahwa kayak there is beauty in every struggle. Di dalam semua kesusahan apapun tuh ada aja sesuatu berkat yang sebenarnya Tuhan tuh mau sampein. Jadi kebahagiaan itu tuh mesti kita pegang terus. Apalagi kalau misalkan standar dunia sekarang tuh udah naik terus. Tapi tetap aja mau lagi ngapain, lagi susah, in every struggle kita harus find the beauty. Itulah kayak Tuhan Yesus tuh justru di situ mau memperlihatkan kebaikannya, joy-nya tuh di situ gitu. Kalau Jojo gimana? Amin. Nah, kalau aku sampai catat nih ya, di akhir-akhir tuh tadi Kak Echa ngomong bahwa dunia itu, sampai aku catat ya, dunia tuh nggak bisa mencuri joy-nya kita kalau kita tuh berpegang pada sumber joy itu sendiri dan kita berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Kayak contoh menikmati kemahakuasaannya Tuhan. Nah ini buat aku tadi tiba-tiba aku pikir, karena aku perempuan ya, pasti banyak yang ngalamin insecure gitu loh. Cewek tuh suka insecure gitu loh. Itu tuh gampang banget mencuri sukacita gitu loh. Apalagi kalau mungkin dari kita pernah ngalamin sesuatu yang mungkin ya itu darkness ya. Dan itu gampang banget nyuri joy kita kalau kita nggak berpegang pada firman Tuhan, kita nggak menikmati kekuasaannya Tuhan. Karena kayak aku diciptakan siapa aku, Jojo gitu ya. Ya ini kemahakuasaannya Tuhan nyiptain apa adanya aku, dan aku tuh nggak boleh insecure gitu loh. Nah itu dengan kayak gitu, itu joy aku tuh kayak tetep gitu loh. Dan yang paling penting itu adalah jangan sampai kita meletakkan joy kita tuh ke tempat yang salah, ke dunia gitu loh. Dan yang paling akhir tadi ya, joy is the attitude of God's people. Jadi emang itu attitude kita untuk joy. Itu luar biasa. Selain kita, Reinhard, ada satu teman kita yang mau sharing apa yang dia dapat. Nah, kita mau dengerin dari... Nah, siapa tuh? WCSC ada Milka. Hai Milka. Hai Milka. Mana nih Milka? Jangan dong. Halo Kak. Hai Halo Milka. Milka. Shalom. Halo, shalom Kak.
Kamu dapat Gimana? apa What's Milka your hari thoughts? ini? Jadi dari yang Kak Ica udah sharingin tuh aku jadi diingetin lagi sih soal gimana sih sukacita itu, di mana sukacita itu yang gak mesti gitu ditemuin pas kita lagi dapat sesuatu yang kita lagi pengenin atau pas sesuatu dalam hidup kita tuh yang lagi berjalan dengan lancar gitu. Jadi sukacita itu bisa juga kok ditemuin pas kita lagi di masa-masa sulit kita, dan benar juga menurut aku kayak selama kita hidup melekat sama Tuhan, punya hubungan yang karib dengan Tuhan Yesus itu, mau hidup kita lagi susah atau seneng tuh kita pasti menjalaninya dengan sukacita gitu, dan dengan kita bisa selalu bersukacita maka kita juga bisa selalu bersyukur gitu sama Tuhan atas segala hal yang terjadi dalam hidup kita gitu sih. Dan itu juga sih yang aku lagi usahain untuk selalu bersukacita dan selalu bersyukur sama Tuhan gitu sih. Amin. Thank Amin. you Milka buat Thank you, sharingnya. Milka. Luar biasa banget. Ini di chat banyak banget yang ngomong baru pertama kali lihat Kak Ica nangis. Mewakili seluruh jemaat GBI YCS Sensi. Terima kasih Sama. Kak Ica. Dan semangat Kak Thank you, Kak Ica. Luar Semangat. biasa. Oke, untuk supaya Kak Ica tidak semakin menangis, kita akan membacakan pengumuman minggu depan untuk bertemu lagi kalian. Jadi langsung aja tim multimedia bisa bantu. Ini dia. Mungkin buat teman-teman semuanya yang terberkati buat firman hari ini ya, mau sharing dan lain sebagainya, jangan lupa follow YCAC Instagram kita di YCAC_GBI_sensi. Ya bener nggak sih ya itu. Nah, di sini nanti kalian akan dapat summary khotbah, dan khotbah Kak Ica hari ini pasti nanti akan di-up, jadi kalian bisa share juga ya Reinhard. Iya, bener banget. Oke, untuk next kita ada YouTube. Nah, ini kalau kalian mungkin missed out atau lagi di jalan atau mungkin nggak kedengeran nih bagian-bagian khotbahnya, mau denger ulang. Nah, bisa banget nih kita subscribe YCSC di YouTube channelnya YCSC GBI Senayan City. Kalau misalkan kalian mau nonton ulang atau misalkan mau denger lagi, bisa nih. Kita langsung upload nih biasanya habis ini nih. Nanti malam langsung ada. Gitu. Mantap. Jadi luar subscribe biasa ya. Nih. Subscribe like. ya guys. Oke, selanjutnya meskipun kita masih ibadah online teman-teman, kita tetap mengundang teman-teman untuk ibadah umum bersama-sama dengan kita besok di YouTube Skeno Ministry ya. Jadi premiernya jam 10, tapi itu bakal bisa diakses selama 24 jam. Benar ya? Betul. Okay. Terus kemudian kita ada online cool. Nah, kita di pandemi ini jadi nggak ada masalah yang mau cool dimanapun, kita semuanya online, jadi mau join di mana aja bisa. Ada cool Kemanggisan, mana anak-anak Kemanggisan? Kayak banyak banget. Cool Kemanggisan. Ya. Terus ada cool Friday, mana cool Friday? Terus ada cool Saturday, nah ini coolnya Kak Eca nih ya. Banggaannya nih. Sharing hari ini. Terus ada cool Karawaci atau BSD. Wah, ini cool gue nih. Mana nih anak-anak BSD nih. Oke, jadi kalian semua nih kalau mau ikut komunitas yang lebih kecil lagi, yang bisa sharing lebih intimate lagi, nah bisa banget join ke cool yang ada di sini. Kalau misalkan mau join, bilang aja ke salah satu dari kita, pengerja-pengerja yang ada, nanti kita bisa salurin mau kemana nih, mau ke Kemanggisan, Friday, Saturday, atau Karawaci. Begitu. Luar biasa. Selanjutnya buat teman-teman semua yang mungkin butuh support prayer support, dan juga mungkin teman-teman lagi ngalamin masa-masa yang ya kita tahu pandemi ini kan kita banyak harus dikarantina di rumah, mungkin nggak boleh kemana-mana, mungkin teman-teman butuh support didoakan, langsung aja menghubungi Ibu Monica Priscilia, ada di sini ya, dia lagi buka camp, jadi kalau butuh support doa langsung aja buat chat dia atau boleh DM di Instagram kita. Ibu Monica siap menopang dalam doa. Oke, silahkan selanjutnya. Ya, welcome newcomer. Kemudian kita welcome newcomers. Gila, siapa nih yang baru datang nih? Kita welcome, ayo pengerja-pengerja bisa nih kita chatting. Welcome. Siapa yang baru datang nih? Selamat datang ya buat teman-teman. Welcome lah ya. Selamat datang di rumah yang baru. Semoga kalian menyenangkan ya. Amin. Dan sampai jumpa minggu depan ya. Minggu depan datang lagi ya. Minggu depan datang lagi.
Ya, udah nih Reinhard, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita untuk doa tutup ya. Dan teman-teman semua jangan leave dulu sampai kita nanti selesai karena akan ada doa berkat juga. Langsung aja ke Alright. teman kita Richard ya. Benar Reinhard? Richard? Selamat. Betul sekali ya. Silakan Richard. Ayani. Shalom. Oke. Mari teman-teman kita semua bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas ibadah pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan atas firman, terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Kau yang menjaga kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami semua bisa mendapatkan kebahagiaan sejati hanya daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan biarlah Kau yang ajarkan kami ya Tuhan Yesus. Biarlah kami terus mengandalkan-Mu Tuhan, biarlah Tuhan Yesus kami terus bersuka cita ya Tuhan, menemukan kebahagiaan terus di setiap keadaan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami Tuhan Yesus tidak terdistract Tuhan Yesus dengan apapun yang ada di dunia ini Bapak. Biarlah Tuhan pandangan kami hanya ada padamu dan di surga ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan kami juga berterima kasih Tuhan Yesus atas sharing pelayan KEC. Tuhan biarlah Kau yang berkati dia, Kau yang berkati pekerjaannya, Kau yang berkati keluarganya, kesehatannya, pelayanan di masa depannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus atas KEC Tuhan yang juga berikan berkat melalui firman pada hari ini ya Bapak. Biarlah Tuhan, Kau yang tuntun dia di segala pelayanannya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Haleluya Tuhan. Selanjutnya kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk balik sidang kami Pastor Niko ya Bapak. Biarlah Tuhan Kau yang berkati dia dengan pelayanannya Bapak, berkati juga keempat wakil ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang berkati dia, Kau tuntun dia ya Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang ia lakukan, apapun yang ia kerjakan itu hanya berasal daripada-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Pastor Billy Bapak, gembala kami di GBI SCP Bapak. Bila Tuhan Yesus Kau yang berkati dia, Kau yang berkati keluarganya Bapak, Kau yang berkati keluarga Cimilka, Brandon, Janice ya Bapak, Kau yang berkati keluarga ini Tuhan Yesus, Kau yang berkati mereka, Kau yang berkati pelayanannya, Kau yang berkati kesehatannya Bapak. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya, niat jahat, penyakit, niat jahat orang lain Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk youth pastor kami Bapak Korobi Tuhan Yesus, juga dengan Cianita, Karen dan Nathan ya Bapak. Tuhan Yesus Kau yang berkati keluarga ini, Tuhan Kau yang berkati pekerjaan ya, Kau yang berkati masa depannya ya Bapak. Biarlah Tuhan Kau yang tuntun mereka Tuhan Yesus, Kau yang tuntun Korobi ya Bapak agar dapat memimpin kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak, seturut dengan kehendak-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Kau yang berkati keluarga ini, Kau yang jaga kesehatannya, Kau yang berkati masa depan anak-anaknya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan kami juga berdoa Tuhan Yesus, berterima kasih Tuhan pelayanan apapun terus pelayanan kami terus di setiap bidang kami Bapak. Biarlah Tuhan setiap pelayanan hari ini Tuhan Yesus itu menjadi dupa yang harum Tuhan di hadapan-Mu ya Bapak. Tuhan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap dari kami yang telah hadir ya Bapak pada hari ini Bapak. Biarlah Tuhan Kau yang berkati kami, Kau yang jamah Tuhan Yesus, setiap kami itu apapun masalah yang sedang kami hadapi, biarlah Kau yang tuntun kami ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap teman-teman kami yang belum sempat hadir pada hari ini Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus di minggu depan dan minggu depan selanjutnya ya Bapak, Kau bisa Tuhan Yesus mereka hadir ya Tuhan Yesus, teman-teman kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan kami juga berdoa terus biarlah Tuhan Yesus YCSC terus tumbuh ya Bapak. Terus tumbuh Tuhan Yesus menjadi alat-Mu Tuhan Yesus, alat pelebaran kerajaan-Mu ya Bapak. Kau yang berkati setiap daripada kami Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah kami YCSC ada peran terus di kebangkitan generasi ini ya Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, kami berdoa agar bangkitnya 3 juta penuai Tuhan Yesus. Bangkitnya pendoa-pendoa itu juga ada bagian dari YCSC Bapak. Kami percaya itu Tuhan Yesus, Kau yang tuntun kami Tuhan, Kau yang berkati kami, Kau yang persiapkan setiap daripada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lalu selanjutnya Tuhan kami juga berdoa untuk Indonesia Tuhan, negara kami Tuhan. Kau yang berkati Indonesia Tuhan dari setiap pemimpin instansi negara Tuhan Yesus, dari pemerintahan dari yang teratas hingga yang terkecil ya Bapak. Kami berdoa untuk Pak Jokowi, untuk Wakil Maruf Amin, setiap jajaran kabinetnya Bapak. Kau yang berkati mereka Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau yang tuntun mereka ya Tuhan, Kau yang berikan mereka hikmat-Mu Tuhan Yesus, agar bisa Tuhan Yesus mereka memimpin negara kami dengan seturut kehendak-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga untuk Jakarta Tuhan Yesus, Gubernur Anies Baswedan ya Tuhan, Kau yang berkati dia ya Tuhan. Biarlah Tuhan pemerintahan
Jakarta juga Tuhan Yesus Kau yang tuntun. Biarlah Tuhan Indonesia, Jakarta, semua kota yang di Indonesia, setiap daerah di Indonesia ya Bapak, Kau yang pulihkan Tuhan Yesus dari COVID-19 ya Bapak. Kami berdoa Tuhan Yesus Indonesia pulih segera dari COVID-19 ya Bapak. Kau yang berkati Indonesia agar kami juga Tuhan Yesus tidak terkena resesi ekonomi ya Bapak. Kau yang berkati ekonomi kami Tuhan. Biarlah Tuhan setiap daripada kami di Indonesia 300 juta rakyat Indonesia Tuhan ada di bawah lindungan-Mu, ada di bawah perlindungan-Mu, di bawah tuntunan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi, terima kasih Tuhan atas ibadah kami pada hari ini. Namun sebelum kami mengakhiri ibadah ini, Tuhan biarlah kami siapkan hati untuk menerima berkat daripada-Mu. Ucap syukur Tuhan untuk kami boleh masuk bulan ketiga di 2021 ini dalam keadaan baik. Saat ini kami bersatu Tuhan, kami mau memberkati bulan yang baru, bulan Maret ya Tuhan. Biar diberkatilah minggu-minggunya, diberkatilah hari-harinya. Biar terus perkenanan demi perkenanan-Mu turun atas setiap kami ya Tuhan. Janji-janji-Mu terjadi Tuhan atas hidup kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan mengangkat kami terus naik dan tidak pernah turun. Engkau jadikan kami kepala dan bukan menjadi ekor ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kini saatnya Tuhan kami terima berkat yang terbaik dari Engkau. Mari anak-anak Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan, pertolongan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai sore hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan bahkan sampai kekal selama-lamanya. Mari kita yang sudah diberkati dan percaya sama-sama katakan amin. Thank you semua sudah join di ibadah online YCAC. God bless you ya. See you next week ya Thank you, sama. Robi. Thank you semuanya. See you semua, God bless ya. God bless you, God bless you, Cianita. Terima kasih teman-teman semuanya. Buat yang mau stay boleh tetap di sini. Buat yang mau fellowship tapi yang mau family time juga boleh langsung rapat ya. Thank you. Thank you Reinhard, thank you Angel, thank you Kak Echa. Thank you semua. Thank you Jo, thank you Angel, God bless. God bless you. thank you Kak Eca juga. Moni. Teman-teman, ada yang udah mulai vaksin belum? Ada yang udah mulai vaksin, teman-teman? Dia tuh udah vaksin kok. Iya, dia. Kamu udah, Mon? Kemarin siapa yang udah ya? Wow. Monik udah katanya. Oh ya, Moni sama Vidya ya. Lemes nggak, Mon? Effendi belum. Enggak, cuma ngantuk doang. Oke. Oh, Kak Effendi belum ya? Kalian tuh 2 kali sih, Kak? 2 kali ya? 2 kali. Kapan yang kedua kali kapan ya, Moni? Aku yang kedua tanggal 16 kok. Oh, 16 Maret nih. Ya. Nanti. Oke. Ya semua ya. Koribicin itu juga mau kok. Nanti bakalan kita akan ya sama-sama. Nanti akan mau vaksin. Mungkin kita bulan 4 kali nanti dapat gilirannya. Iya, bulan April. Teman-teman dapat daftar belum? Daftar Kalau emang daftar Tangerang dulu kan? kayaknya Daftarnya masih online, setahu saya. Oh, saya sih. Nanti dihubungin sama ya maksudnya di SMS ya. Katanya dihubungin di SMS, jadwalnya kapan, di mana. Nah, itu nanti